sekolah minggu. Tiba saatnya kita akan apa? Ibadah. Yuk semuanya siapkan dirinya untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Kalau Tuhan boleh ada sampai saat ini, kami boleh memuji Tuhan, dan sebentar kami akan bersorak-sorak buat Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan. Kami siap memuji Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, semua tetap bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bergerak buat Tuhan. Semuanya menari ya. Kita angkat pujian happy ya ya ya, happy ya ya ya. Yeah.
saatnya kita akan memberikan persembahan. Ayo siapkan uang persembahannya. Terus sebelumnya kita berdoa dulu. Ya, sudah siapin? Yuk lipat tangannya dulu, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tiba saatnya kami mau memberi persembahan buat Tuhan. Memberkati persembahan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Memberkati juga orang tua kami, memberkati pekerjaan orang tua kami. Terima kasih Tuhan, kami memberi dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita memberi persembahan sambil menyanyi "Oh Sukacitaku". Diberkati oleh Tuhan. Sebentar, kita mau apa? Sesudah memuji Tuhan, sudah memberikan persembahan, iya, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Ayo siapkan hati kita angkat pujian, ku ingin dengar cerita. Sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami juga sudah memberikan persembahan buat Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan juga memberkati Tante Kit yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami semua dikuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami duduk diam mendengarkan cerita firman Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji bagi nama Tuhan. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pada pagi hari ini Tante Kit akan bercerita, yaitu cerita Alkitab. Anak-anak sudah memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan anak-anak sudah berdoa. Tadi Tante Feni sudah berdoa buat anak-anak untuk mendengarkan firman Tuhan. Pagi ini Tante Kit akan bercerita. Ada seorang keluarga, yaitu 2 orang, bapak dan ibu, ya. Anak-anak nanti akan tahu. Terakhir, ya, dia berjalan begitu jauh, ya. Dia jalan dari kejauhan, nampak dia dengan kecapean, dengan perutnya yang buncit, ya. Seorang ibu, yaitu yang bernama Maria, ya. Ibu Maria ini seorang ibu karena dia sudah mempunyai calon, yaitu tunangan, yaitu Bapak Yusuf. Ya anak-anak, Bapak Yusuf dan Ibu Maria ini berjalan dari kota mau ke kota lain. Berjalan dengan capeknya anak-anak, ya. Mereka begitu capeknya berjalan jauh. Kalau anak-anak sekarang bisa naik mobil, ya, naik motor, tetapi dahulu harus jalan kaki di atas kaki sendiri, ya, berjalan. Dia akan menuju suatu kota. Dia akan pergi ke kota. Dari kota kecil, yaitu kota Daud, dia akan ke kota Bethlehem, ya. Anak-anak, dia berbondong-bondong, begitu banyak orang yang mau pergi ke sana, ya. Orang-orang pada bawa bekalnya, membawa, mungkin ada yang naik keledai. Anak-anak ngerti, ya, keledai, naik keledai, ada yang jalan. Banyaklah orang-orang itu untuk menuju suatu kota Bethlehem. Dan di sana suatu hari pada pagi-pagi, ya, masih gelap, ya anak-anak. Di situ semua pada karena capek mereka mencari tempat untuk berteduh, seperti penginapan, ya, mungkin numpang di rumah orang lain, ya, numpang di rumah orang. Tetapi kota itu begitu ramai anak-anak. Dan pada suatu malam itu ada seorang ibu, yaitu bernama Ibu Maria dan Yusuf. Juga dia cari penginapan, tidak ada. Dia tidak punya uang. Lalu dia melihat sebuah kandang domba, ya. Kandang, ya, yang ada domba-dombanya di situ. Waduh, karena tidak punya uang, dia mampir ke kandang itu. Ternyata sampai di pintunya, aduh, Ibu Maria sakit perut, anak-anak, mau melahirkan seorang anak, ya. Lalu lahirlah seorang anak yang kecil. Nah, ini gambarnya seorang bayi, ya. Nah, lahir di tempat palungan, tempat makannya itu domba, anak-anak, ya. Itu tapi sudah dibersihkan anak-anak, ya, sudah dikasih jerami, dikasih apa. Waduh, ini mau melahirkan, kopa-kopa semua. Akhirnya lahirlah seorang bayi di situ, yang tempatnya adalah tempat domba, tempat makanan domba. Disulap, ya anak-anak, dikasih jerami, dibersihin. Di situ dibuat palungan. Lahirlah seorang anak, yaitu yang diberi nama Yesus, ya. Dan pada saat itu semuanya bergembira. Akhirnya lahirlah seorang bayi yang mungil, yang manis, yang bersih, yang molek, ya. Dan disitulah seorang Ibu Maria merasa senang sekali. Bapak Yusuf merasa senang sekali.
aduh nggak apa-apa meskipun di tempat palungan, ya, tempat kandang domba, tetapi kita masih bisa, ya, anak-anak merasa bersuka cita. Anak-anak di situ lahirlah seorang bayi yang begitu manis, ya. Di situ anak itu nggak rewel, anak-anak, ya, cuma nangis gitu, ya, tapi lalu tidur dia, begitu manisnya, ya. Dan di situ semua orang memujanya. Cantik sekali, manis sekali, ganteng sekali, ya. Di situ ada beberapa gembala, ya. Waktu itu masih di situ anak-anak, ya. Mereka menjaga domba-dombanya supaya tidak dicuri oleh serigala, binatang buas, dan mereka ada di situ waktu itu. Nah, setelah itu lahir seorang bayi yang diberi nama yaitu tadi Yesus, ya. Yesus ini adalah yang kita sembah anak-anak, ya. Yang kita sembah, ya, atas kelahirannya merasa senang, merasa bersuka cita. Malaikat surga bersorak-sorai, ya. Nah, Tante Kit ceritanya sampai di kelahiran anak ini, ya. Di situ anak ini adalah anak dijadikan anak penebusan, menebus dosa-dosa kita. Pada saat ini, ya, kita sebagai orang berdosa ditebus oleh seorang bayi yang kecil yang lahir di bulan Desember. Nah, kalau ada kelahiran pasti berikutnya akan diulang tahun, ya, anak-anak. Nah, ulang tahunnya itu lahirnya itu pas tanggal 25 Desember. Nah, nanti pada tanggal 25 Desember itu anak-anak akan merayakan hari Natal yang kita peringati setiap tahun. Kita syukuri, kita bersyukur lahirlah seorang anak ini untuk menebus dosa-dosa kita. Kita sangat bersyukur sekali, ya. Kita bergembira bahwa Tuhan telah lahir bagiku, ya, yang akan menebus dosa-dosaku, yang dipilih oleh Allah. Dialah anak Allah yang akan menebus seluruh isi dunia, ya. Puji bagi nama Tuhan, anak-anak. Nanti anak-anak bisa baca, ya, bisa baca, tanya mamanya ceritanya, detailnya. Anak-anak Sion A, ya, Sion B mungkin yang kurang jelas yang Tante Kit ceritakan ini, anak-anak bisa tanya mamanya, ya. Nanti mamanya bisa baca di Lukas 2 ayat 1-7, ya. Nah, anak-anak bisa tahu siapakah Yesus itu, ya. Yesus itu adalah seorang juru selamat yang lahir di bulan Desember tanggal 25 yang setiap tahun kita rayakan. Dialah seorang anak yang menebus isi dunia ini, dosa anak-anak, dosa tante, dosa kita semua, ya. Kita merasa sangat bahagia bahwa karena kelahiran Yesus ini yang akan menebus kita semua. Puji bagi nama Tuhan. Dengan apakah? Mungkin anak-anak, oh kalau gitu aku mau kasih kado Tante Kit, kan nanti tanggal 25 Desember itu ulang tahunnya Tuhan Yesus. Iya, kita akan memberikan, yang kita berikan hati yang damai, hati yang bersyukur, hati yang mengasihi, ya. Jadi anak-anak harus saling mengasihi, ya, menyayangi orang tua menyayangi anak, ya. Di situ puji bagi nama Tuhan. Nanti anak-anak akan merasa bersyukur. Nanti anak-anak kalau sudah aku bersyukur karena Yesus lahir, segala dosaku, segala kesalahanku diampuni oleh Tuhan, ya. Puji bagi nama Tuhan. Ada satu ayat hafalan, ya. Nah, tidak Tante Kit perpanjang, ya, bahwa kelahiran Yesus ini yaitu menjadikan suatu kelahiran yang begitu membahagiakan seluruh dunia. Anak-anak yang masih kecil
Bagaimana tanda kit untuk saya mengasihi Tuhan? Anak-anak harus setia berbakti kepada Tuhan. Anak-anak harus setia, rajin berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan menolong anak-anak di setiap langkah anak-anak. Anak-anak akan disertai oleh Tuhan. Ya, puji bagi nama Tuhan. Ada ayat hafalan untuk anak-anak Sion B Roma, yaitu Yohanes 10 ayat 14. Ya, dihafalkan ya anak-anak ya. Ada bunyinya adalah, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Kalau memang anak-anak Tuhan, anak-anak rajin, ya, anak-anak setia kepada Tuhan, Tuhan pun akan setia kepada anak-anak. Ya, kita berdoa setiap hari, kita akan menyembah Tuhan setiap hari, dan disitulah Tuhan akan menolong kita sepanjang hari. Berkat Tuhan akan menyertai anak-anak dan seisi rumah anak-anak, karena anak-anak begitu setia kepada Tuhan. Anak-anak ada gambar lagi, yaitu yang perempuan Ibu Maria adalah Ibu Yesus, dan bapaknya, ya, Bapak Tuhan Yesus adalah Bapak Yusuf. Ya, anak-anak harus tahu siapa bundanya, siapa bapaknya, ya. Tetapi Tuhan Allah yang akan menolong anak-anak semua, saya dan seisi rumahnya, karena anak-anak begitu setia kepada Tuhan. Puji bagi nama Tuhan. Firman Tuhan tidak tanda kita panjangkan. Kita akan berdoa, tutup mata dan lipat tangannya. Segala kemuliaan bagi namamu Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu, kiranya Tuhan tolong, karena telah lahir bagi kami seorang juru selamat, yaitu Tuhan Yesus yang akan menolong kami, menyertai kami sepanjang hidup kami. Engkau berkati keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami kepadamu yang kami beralaskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak.